Yang saya hormati Bapak Kepala BKN, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala BKN, yang saya hormati Ibu Bapak JPT Madya BKN, yang saya hormati pula Ibu Bapak Kepala Biro SDM, Kepala Biro SDM dan Organisasi Kementerian Lembaga, Kepala Biro Kepala BKD, BKPP, dan ataupun BKP SDM pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, atau yang mewakili dan seluruh peserta kegiatan BKN Menyapa pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk kesekian kalinya kami akan menyampaikan hal terkait dengan penataan tenaga non-ASN, dalam hal ini melalui pengadaan calon ASN tahun 2024. Slide. Refresh kembali Bapak Ibu sekalian bahwa pelaksanaan seleksi calon ASN tahun 2024 hampir mendekati selesai keseluruhannya, di mana untuk proses CPNS sudah relatif selesai 100%, kemudian untuk P3K tahap 1 prosesnya adalah sudah sampai dengan selesai, dan tinggal TMT terakhir paling lambat adalah 1 Oktober 2025. Dan relatif saat ini juga sudah mendekati selesai. Kemudian P3K tahap 2 sesuai jadwal saat ini harusnya sudah masuk pada pengusulan NIP dan penetapan pertimbangan teknis nomor induk atau penetapan nomor induk P3K. Namun demikian, dalam data yang ada di SIASN maupun SSC-ASN, masih banyak instansi yang peserta dinyatakan memenuhi alokasi kebutuhan atau lolos P3K, itu belum menyelesaikan pengisian DRH-nya. Padahal jadwal pengisian daftar riwayat hidup untuk P3K tahap 2 adalah 1 sampai dengan 31 Juli 2025. Dan harusnya mulai tanggal 1 Agustus sampai nanti tanggal 10 September adalah proses atau tahapan pengusulan nomor induk ke BKN. Lanjut slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari proses pelaksanaan pengadaan calon ASN tahun 2024, data-data yang dihasilkan dari proses itu untuk CPNS, formasi 248.321 dengan pelamar 3,5 juta, lulus CPNS 180 ribuan atau 73% dari jumlah formasi. Saat ini 99% dari 176.748 NIP yang sudah ditetapkan, jadi ada sekitar 3 ribuan yang belum selesai NIP-nya ataupun yang mengundurkan diri, sudah terbit SK 176.193 atau 99%. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa relatif proses pengangkatan CPNS sudah selesai. Ada kemungkinan instansi sudah menerbitkan SK namun belum update data di SIASN. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon segera diupdate. Kemudian untuk P3K, tahap 1 pelamarnya adalah 1,4 juta dengan formasi 1 juta. Dan sudah terbit pertek nomor induk sebanyak 585.739 dan sudah ditetapkan SK P3K-nya 509.808. Formasi atau tingkat terpenuhinya kebutuhan adalah
490.355 dari formasi 1.008.337. Kemudian untuk P3K tahap kedua, pelamarnya ada 1 juta lebih, dan saat ini NIP yang sudah ditetapkan baru 19.875 dan SK masih sangat sedikit, yaitu 2.175 dari pelamar yang mendapatkan alokasi P3K penuh waktu sebanyak 185.869. Jadi masih jauh dari penyelesaiannya. Nah, dari 2 tahapan seleksi P3K tadi, total terpenuhinya formasi atau kebutuhan P3K adalah 876.224, sehingga tingkat keterisian kebutuhan untuk P3K adalah 87%. Lanjut. Nah, secara rinci, Bapak Ibu sekalian, untuk CPNS relatif tadi sudah saya sampaikan hampir 100% selesai, yaitu untuk SK-nya, Pertek dan SK-nya sudah 99% lebih. Nah, kemudian untuk P3K tahap 1 demikian juga, untuk Pertek NIP-nya sudah 97,63%, dari usul masuk ke PKN 599.958. Lanjut. Nah, untuk SK, CPNS sudah selesai 99,7%. Nah, untuk P3K-nya, ini untuk tahap 1, masih ada tersisa sekitar 13% per NIP yang belum diterbitkan SK-nya. Semoga ini bukan karena betul-betul belum ditetapkan SK-nya, namun karena belum diupdate di SI-ASN. Apapun itu, apabila belum ditetapkan SK-nya, mohon untuk segera ditetapkan. Dan apabila belum update datanya di SI-ASN, mohon untuk segera diupdate. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan fokus kepada penyelesaian seleksi P3K tahap kedua. Jadi Bapak Ibu sekalian, jumlah formasi seperti yang tadi saya sampaikan sebanyak 1.8.337 dan mendapatkan alokasi kebutuhan penuh waktu atau istilah sederhananya lolos ke P3K penuh waktu sebanyak 185.869. Sampai dengan hari kemarin, tanggal 19 Agustus 2025, dari 185.869 yang mendapatkan alokasi kebutuhan atau lolos ke P3K penuh waktu, baru 34.277 usul penetapan NIP yang masuk ke BKN. Jadi, secara persentase masih sangat kecil, yaitu 18,44%. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini mohon menjadi perhatian kita bersama. Karena TMT P3K, baik itu tahap 1 maupun tahap 2, paling lambat 1 Oktober 2025. Usul masuk ke BKN paling lambat tanggal 10 September 2025. Waktu untuk usul masuk tinggal 20 hari, karena hari ini tanggal 20. Dan batas akhir adalah 10 September, maka waktu untuk usul penetapan NIP P3K tinggal 20 hari lagi. Semakin cepat, semakin bagus. Sehingga proses untuk NIP-nya juga dengan cepat bisa kami selesaikan, dan SK pengangkatan P3K bisa segera ditetapkan, dan ujung akhirnya sangat
manfaat yang diterima oleh para pelamar yang dinyatakan lolos P3K penuh waktu tepat waktu, yaitu mulai masuk kerja, mulai bertugas TMT 1 Oktober 2025. Sekali lagi, mohon menjadi perhatian kita bersama, dukungan dari Bapak Ibu sekalian pengelola kepegawaian instansi untuk mempercepat usul masuk BKN, yaitu untuk penetapan nomor induk P3K, khususnya yang tahap kedua. Mengingat usul masuk masih sangat sedikit, tentu saja realisasi pengangkatan berupa SK pengangkatan dibandingkan dengan peserta atau pelamar yang lolos P3K penuh waktu masih sangat sedikit. Persentase SK di tabel berikutnya adalah persentase SK terhadap pertimbangan teknis atau terhadap NIP yang sudah ditetapkan oleh BKN. Itu pun persentasenya masih sangat kecil, yaitu 10,94%. Padahal persentase dari pelamar yang lolos dibandingkan dengan yang sudah diusulkan masih sangat sedikit. Maka kalau dibandingkan antara SK dengan persentase peserta yang lolos sangat sedikit sekali, bahkan mungkin 1% saja belum ada. Waktunya tinggal 20 hari untuk usulnya, dan mungkin tinggal 40 hari untuk penetapan SK pengangkatannya. Mohon sekali lagi, mari kita dorong untuk percepatan usul maupun pengangkatan P3K penuh waktu ini. Berikutnya, slide. Nah, tadi sudah kami singgung Bapak Ibu sekalian, data pertanggal 19 Agustus 2025 ini terkait dengan usul P3K tahap 1 maupun tahap 2 yang diawali dengan pengisian DRH dan kemudian submit usul oleh instansi ke BKN, masih terdapat 210 instansi yang belum sepenuhnya pelamar yang dinyatakan lolos P3K itu mengisi DRH. Jadi ada instansi pusat itu 30 instansi, kemudian daerah ada 180 instansi dengan pengelompokan 21 provinsi, kemudian 24 pemerintah kota dan 135 pemerintah kabupaten. Lanjut slide. Ini mengapa perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, karena pengisian DRH ini menjadi awal untuk pengusulan nomor induk P3K dan lanjut sampai dengan pengangkatan. Di waktu yang bersamaan, lanjut aja slide-nya. Di waktu yang bersamaan, Bapak Ibu sekalian, kita memulai untuk usulan kebutuhan, perencanaan kebutuhan untuk P3K paruh waktu. Jadi, pengisian DRH, kepastian pelamar yang dinyatakan memenuhi alokasi kebutuhan atau lolos P3K penuh waktu ini menjadi sangat penting untuk memastikan statusnya akan lanjut sebagai P3K penuh waktu atau mengundurkan diri atau TMS dan lain sebagainya. Karena kalau akan lanjut, maka kalau statusnya belum mengisi DRH, masih dianggap akan lanjut untuk P3K penuh waktu dan tidak mungkin bisa diusulkan untuk kebutuhan P3K paruh waktu. Jadi kalau ini penting untuk kepastiannya, apakah mereka yang belum isi DRH ini akan lanjut P3K-nya atau dianggap mengundurkan diri untuk P3K sehingga ada potensi mereka diusulkan untuk P3K paruh waktu. Alasan pengunduran diri banyak karena lokasi yang jauh akibat optimalisasi, karena
kesehatan atau karena dan lain sebagainya. Nah, untuk yang meninggal dunia juga demikian, walaupun tidak akan mengganggu proses untuk P3K paruh waktu. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Di sisi lain, tenggat waktu untuk pengisian DRH itu sudah selesai di tanggal 31 Juli 2025. Dan untuk pengisian usulan penetapan kebutuhan P3K paruh waktu itu di tanggal 20 Agustus 2025. Batas akhirnya ini sesuai dengan surat Ibu Menpan RB tertanggal 8 Agustus 2025. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama. Rincian detail instansi yang pelamar atau yang lolos P3K belum mengisi DRH, ada nanti kami share ke seluruh instansi, PIC yaitu Kanrek, Kakanrek, dan Direktur Pengadaan dan Mutasi akan menghubungi atau berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian untuk memastikan apakah pelamar-pelamar atau peserta yang belum mengisi DRH ini lanjut atau tidak. Mungkin akan kami batasi waktunya dan nanti akan kita anggap sebagai APS atau dianggap mengundurkan diri. Dan apabila masih ada yang akan lanjut ternyata karena tertinggal dan lain sebagainya, instansi bisa mengajukan pembukaan kembali untuk pengisian DRH yang bersangkutan. Hal ini perlu kita pastikan untuk agar usulan penetapan kebutuhan P3K paruh waktu dapat berjalan dengan baik dan potensi mereka yang tadinya lolos namun karena satu hal mengundurkan diri bisa diajukan menjadi P3K paruh waktu. Lanjut. Nah, data terakhir per tanggal 19 Agustus 2025, potensi P3K paruh waktu calon ASN tahun 2024 yaitu sebanyak 600 untuk tahap 1 660.967 dan tahap 2 656.088 orang. Total potensi P3K paruh waktu 1,369 juta. Nah, urutannya sesuai dengan prioritas, yaitu pelamar prioritas, XTHK 2, tenaga non-ASN terdata dalam database BKN, kemudian tenaga non-ASN non-database yang bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun terus-menerus dan masih bertugas, kemudian lulusan pendidikan profesi guru terdata di Kemendikdasmen. Urutan ini adalah urutan prioritas dan sesuai dengan surat Menpan RB tadi yang tertanggal 8 Agustus, maka R1, R2, R3, R3 itu wajib diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 20 2023, yaitu tenaga non-ASN yang ada dalam database BKN wajib diselesaikan penataannya sampai dengan akhir Desember 2024. Nah, kemudian prioritas berikutnya bisa diangkat sebagai P3K paruh waktu dengan memperhatikan kemampuan keuangan instansi maupun daerah. Lanjut. Sampai dengan hari kemarin, dari potensi P3K paruh waktu yang sudah diusulkan oleh instansi sebanyak 722.152. Yang belum diusulkan ada 617.935.
dan tidak diusulkan instansi sebanyak 29.660. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, mengapa ada istilah belum diusulkan dan tidak diusulkan? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa dalam proses usulan penetapan kebutuhan P3K paruh waktu, instansi wajib mengusulkan akan yang diusulkan wajib diklik oleh instansi, dan yang tidak diusulkan pun wajib diklik oleh instansi dan diberi catatan alasan mengapa tidak diusulkan. Nah, yang belum diusulkan itu belum sama sekali dilakukan apapun oleh instansi. Jadi belum jelas apakah ini diusulkan atau tidak diusulkan. Jadi nanti dalam SIASN data 1.369.747 total potensi P3K paruh waktu itu semuanya ada catatannya dan hanya akan terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu diusulkan atau tidak diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Ada 125 instansi yang belum melakukan pengusulan penetapan kebutuhan P3K paruh waktu. Hari ini tanggal 20 Agustus 2025 adalah batas akhir pengusulan penetapan kebutuhan P3K paruh waktu sesuai dengan lampiran surat Menpan tanggal 8 Agustus 2025. Lanjut, slide. Ketentuan pengadaan P3K paruh waktu, Bapak Ibu sekalian, kami berulang kali menyampaikan bahwa P3K paruh waktu itu ASN dengan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah atau honor sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi. Jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh P3K paruh waktu ada guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Kemudian dilaksanakan bagi sesuai yang prioritas tadi, slide sebelumnya, R1, R2, R3, R4, R5, itu sesuai prioritas, namun yang wajib adalah R1, R2, dan R3. Dan pengangkatan P3K paruh waktu itu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN tahun 2024 sesuai dengan amanat Undang-Undang 20 tahun 2023. Nah, pengusulannya untuk penetapan kebutuhannya atau rincian kebutuhannya melalui layanan elektronik BKN dan sesuai dengan kebutuhan instansi dan ketersediaan anggaran. Lanjut. Nah, mekanisme pengusulan melalui SIASN, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, usulan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dilakukan oleh instansi melalui SIASN fitur perencanaan kebutuhan, di mana SIASN akan menampilkan seluruh data tenaga non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi calon ASN tahun 2024. Untuk yang tenaga non-ASN yang ada dalam database BKN, kemudian R2 pendataan, R3, R3B, dan R3T. Kemudian tenaga non-ASN yang tidak terdata dalam database BKN, kemudian peserta PPPK JF Guru lulusan PPG atau R5. Itu datanya akan tampil semuanya di SIASN. Kemudian instansi melakukan pemetaan kebutuhan untuk P3K paruh waktu dengan meneliti atau melihat nama non-ASN-nya, mencakup nama non-ASN-nya, jabatan, kualifikasi pendidikan, kemudian unit penempatan. Dan jika mereka diusulkan, dipilih untuk diusulkan. Jika tidak diusulkan, maka instansi wajib memilih alasannya. Alternatif alasan akan disiapkan dalam SIASN.
baik bagi yang diusulkan maupun tidak diusulkan, instansi wajib atau PPK wajib menyampaikan SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan tanda tangan elektronik. Jabatan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, lokasi kebutuhan untuk khusus JF guru pada Dinas Pendidikan ini untuk memudahkan Dinas Pendidikan melakukan penempatan sesuai dengan lokasi yang dekat atau sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Kemudian demikian juga untuk tenaga kesehatan, formasinya atau lokasi kebutuhannya di Dinas Kesehatan. Kemudian setelah semua dilakukan oleh instansi termasuk SPTJM, kemudian instansi submit usul rincian kebutuhan dan Menpan akan menetapkan kebutuhan P3K paruh waktu per instansi. Selanjutnya, instansi mengumumkan di SIASN dan juga di webnya masing-masing instansi, silakan dilanjutkan dengan pengisian DRH para peserta P3K paruh waktu. Setelah semuanya lengkap, instansi submit ke BKN dan BKN akan menetapkan nomor induk P3K paruh waktu. Prosesnya ini sebetulnya simpel karena datanya sudah lengkap rinci di SIASN dan kita berharap proses pengangkatan P3K paruh waktu selesai bersamaan dengan P3K penuh waktu. Namun perkembangan sampai dengan hari ini kurang menggembirakan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, masih ada 123 instansi yang belum menyampaikan usulan rincian kebutuhan P3K paruh waktu. Ini mohon segera dipastikan untuk usulannya, terutama prioritas-prioritas yang wajib sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, dan Surat Menpan RB, baik Surat Nomor 16 maupun Surat tertanggal 8 Agustus 2025. Lanjut. Mungkin ini terakhir. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya highlight sekali lagi terkait pertama adalah percepatan penyelesaian pengangkatan P3K, terutama P3K tahap kedua, di mana usul masuk masih sangat kecil dibandingkan peserta yang mendapatkan alokasi kebutuhan atau lolos P3K. Ini PR bagi Bapak Ibu sekalian, tugas bagi Bapak Ibu sekalian pengelola kepegawaian instansi. Tugas BKN berikutnya adalah segera menetapkan nomor induk P3K tersebut dan dilanjutkan oleh PPK instansi untuk melakukan pengangkatan, yaitu dengan menetapkan SK pengangkatan P3K. Kami berharap sebelum tanggal 20 September semuanya sudah selesai untuk P3K sampai dengan pengangkatan atau SK pengangkatan sebagai P3K. Sehingga para P3K hasil seleksi tahun 2024, baik tahap 1 maupun tahap kedua, seluruhnya sudah mulai bertugas paling lambat, sekali lagi, paling lambat terhitung mulai tanggal 1 Oktober tahun 2025. Apresiasi yang setinggi-tingginya bagi Bapak Ibu sekalian, instansi yang sudah menyelesaikan keseluruhan tahapan ini, baik CPNS maupun P3K, dan termasuk juga sudah mengajukan usulan rincian kebutuhan P3K paruh waktu. Bagi instansi yang belum menyelesaikan, kami berharap bisa segera diselesaikan secepatnya. Apabila ada hambatan, silakan koordinasi dengan kami sesuai dengan arahan Bapak Kepala tadi, bisa melalui grup WA langsung
yang ada dengan kami maupun dengan kantor regional BKN. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kerjasama, dukungan, dan kolaborasi dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Kepala, Bapak Ibu GPT Madya, Bapak Ibu Kepala BKD, BKPSDM, BPP seluruh Indonesia, para Bapak SDM, instansi yang hadir pada kegiatan BKD pada siang hari. Sebenarnya sebagian besar bahan yang saya siapkan tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi Layanan. Jadi saya hanya ingin meng-highlight beberapa hal saja di dalam materi yang disampaikan oleh Pak Deputi Layanan tadi. Sama terkait dengan jadwal, sebagaimana surat dari Pak Ibu Menteri PAN-RB terkait dengan jadwal pelaksanaan pengusulan formasi P3K paruh waktu. Sudah akan berakhir pada hari ini tanggal 20 Agustus 2025. Ini karena ini adalah pengusulan terkait dengan formasi, tentu yang nanti akan menentukan apakah akan dilakukan perpanjangan atau tidak, itu adalah kewenangan dari Ibu Menteri. Karena kemarin memang sudah ada pembagian tugas antara Badan Kepegawaian Negara dan teman-teman di Kementerian PAN-RB. Nah, hanya saja Bapak Ibu, kami mohon betul kepada Bapak Ibu semua untuk kerjasamanya. Karena saya mencoba untuk membaca apa yang Bapak Ibu keluhkan di dalam kolom chat Zoom pada siang hari ini. Banyak dari Bapak Ibu menyampaikan bahwa ada kendala dari sisi sistem. Saya mencoba untuk membuka dari data yang ada, akan lebih baik kalau kita berbicara dari sisi data. Saya ada kecurigaan, kenapa Bapak Ibu kemudian tidak begitu menyampaikan kami belum bisa mengusulkan karena terkendala dengan data, terkendala dengan sistem. Saya mencoba untuk mengecek apakah betul terjadi kendala dengan sistem. Sejak sistem itu dibuka pada tanggal 4 Agustus 2025, semua instansi sudah mulai melakukan pengusulan. Sebagian besar instansi sudah mulai melakukan pengusulan. Saya kemudian mencoba, mana sih instansi-instansi yang sampai dengan hari ini belum sama sekali melakukan pengusulan. Yang 00 ini adalah instansi. Ini tanggal 4 Agustus, 5 Agustus, 6 Agustus, 7 Agustus, sampai dengan hari ini tanggal 20 Agustus 2020. Yang kuning-kuning ini adalah instansi yang sama sekali belum melakukan mengajukan pengusulan. Sementara kalau tadi Bapak Ibu di grup chat mengatakan ada kendala terhadap sistem, kalau memang ada terkendala dengan sistem, maka tentu misalnya seperti di saya ambil contoh di Kementerian Agama ataupun di instansi-instansi yang lain, tentu tidak akan bisa untuk melakukan pengusulan di tanggal ini. Ada misalnya ini adalah kalau di daerah misalnya ada Kabupaten Kolaka Utara misalnya. Hari ini juga sudah masuk usulannya sebanyak 219 usulan. Kemarin masuk 97. Tanggal 18 masuk 135. Tetapi memang secara fokus baru dilakukan mulai dari tanggal 18 Agustus, 19 Agustus, dan 20 Agustus. Sementara dari sejak sistem kita buka di tanggal 4 sampai dengan tanggal 17 Agustus itu tidak ada aktivitas. Kecuali ada di tanggal 11 Agustus ada masuk 2 usul. Tapi setelah itu tidak ada aktivitas sama sekali. Jadi kami mohon Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Kepala BKD, BKPSDM, kalau kita memang komit untuk menyelesaikan dan sekuat apapun sistem Bapak Ibu, kalau semuanya kemudian dilakukan di ujung dengan sistem kebut satu malam, ya pasti nggak akan kuat sistemnya. Sistem sehebat punyanya Telkom sekalipun, kalau semua dilakukan pada satu titik tertentu, ya nggak akan kuat sistemnya.
Apalagi jumlah yang kita handle ini kan datanya bukan data 1-2 data, tetapi jutaan data yang kita handle pada saat yang bersamaan. Dan itu sebabnya kenapa waktu kami mengusulkan kepada Ibu Menteri Pan-RB terkait dengan jadwal, maka diberikan kelonggaran waktu yang cukup panjang. Nah, hanya saja kemudian banyak dari teman-teman di instansi tidak melakukan aktivitas apapun, bahkan sampai dengan hari ini pun tidak melakukan aktivitas. Tetapi di kolom chat kemudian mengatakan semua sistem bermasalah. Gitu. Ini contoh misalnya di Kabupaten Serang misalnya. Hari ini masuk usulannya sebanyak 911 usulan. Kemarin 724, sebelumnya 1.200, sebelumnya 959, 769. Artinya, teman-teman di Kabupaten Serang itu sudah memulai sejak tanggal 16 dan tidak ada kendala terhadap sistem sama sekali. Nah, terkendala dengan sistem ini kan tentu ada dua hal. Ada di sistem di sisi BKN-nya, ada sistem di sisi jaringan di instansi Bapak Ibu. Jadi kalau memang ada kendala di instansi jaringan Bapak Ibu, ya ini yang harus kita carikan solusi-solusi yang lain. Tapi kalau kemudian hanya sekedar melakukan komplain, tapi kemudian tidak melakukan aktivitas, rasanya juga fair. Ya, Bapak Ibu. Kita memberikan kesepakatan bersama sejak awal bahwa dengan kelonggaran waktu dan kami menyadari betul bahwa proses verifikasi dan validasi ini tentu harus dilakukan oleh teman-teman. Tadi Pak Deputi Layanan sudah mengatakan ini relatif lebih mudah sekarang ini. Kenapa? Karena datanya sudah tertutup, kita sudah menyajikan datanya, Bapak Ibu hanya tinggal klik setuju atau tidak setuju terhadap usulan apa yang bersangkutan apakah akan diusulkan atau tidak. Nah, kalau dia diusulkan, maka Bapak Ibu tinggal mengklik usulannya, jabatannya kemudian mau ditaruh di mana yang bersangkutan. Nah, tetapi kalau nggak diusulkan dan baru hari ini kemudian baru mau mulai mengusulkan, pasti trafficnya juga akan berat karena semua instansi karena sistem kebut satu malam semua harus diselesaikan dalam satu hari yang sama. Karena sementara jumlah tenaga ASN-nya ada 2.000, 3.000, ada yang bahkan lebih dari itu. Jadi kami mohon betul, kami sudah mengkomunikasikan dengan teman-teman di Kementerian Pan-RB, apakah ada potensi bisa dilakukan perpanjangan, tentu juga dengan segala mitigasi risikonya yang kami sampaikan tadi ke teman-teman di Kementerian Pan-RB dan sudah disampaikan ke Bu Menteri. Mudah-mudahan saja kemudian ada perpanjangan. Tetapi sekali lagi, kalaupun toh ada perpanjangan, tolong juga kerjasama dari Bapak Ibu semua. Jangan kemudian Bapak Ibu baru kemudian melakukannya nanti di titik-titik terakhir atau hari-hari terakhir di dalam pengisian proses verifikasi dan validasi data setelah perpanjangan itu. Ya nggak ada gunanya juga kita melakukan perpanjangan kalau masih pola kerjanya masih seperti itu. Jadi ini adalah data yang tersimpan di kami, bagaimana aktivitas usulan yang Bapak Ibu sampaikan setiap hari melalui sistem layanan di perencanaan kebutuhan di platform digital ASN digital. Nah, banyak instansi yang kemudian sudah menyelesaikan dan kami tentu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan usulan. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer ini sebagaimana mandat dalam peraturan undang-undangan. Persoalan ini tentu menjadi persoalan kita bersama, tidak saja menjadi persoalan BKN, tetapi juga menjadi persoalan semua orang. Dan tahun ini adalah tahun bagi kita untuk bisa menyelesaikan secara keseluruhan. Jadi kalau Bapak Ibu juga masih belum terlalu concern untuk menyelesaikan itu, kami khawatir kita akan selalu dihadapkan pada persoalan dan energi kita kemudian habis terkuras hanya di masalah tenaga honorer ini. Itu mungkin beberapa hal yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu semuanya dan kami mohon sekali lagi kerjasama dari Bapak Ibu semua terkait dengan proses pengusulan yang datanya sudah ada di dalam sistem perencanaan kebutuhan aparatur sipil negara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.